Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Reza Utomo dengan NIM 20 202322, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, Universitas Hangtua Surabaya. Pada hari ini saya akan membuat video tentang mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas, Fuzzy Logic Controller berbasis microcontroller Arduino. Nah, di sini saya akan membuat perhitungan sistem inferensi fuzzy menggunakan bantuan software Proteus. Di sini soal yang saya bahas adalah sebagai berikut. Soalnya adalah sebuah kipas angin dikontrol secara otomatis menggunakan metode fuzzy logic dengan data spesifikasi kecepatan putar sebagai berikut, kemampuan sensor suhu ruangan pada rentang sebagai berikut, sedangkan sumber frekuensi putar kipas hanya mampu sebagai berikut. Hitung nilai frekuensi putar kipas tersebut apabila diketahui kecepatan putar kipas pada kecepatan 4000 rpm dan suhu sekitar 300 Kelvin. Dengan rule sebagai berikut. Sukamoto dan Mamdani rule-nya seperti ini. Pada metode Sugeno rule-nya seperti ini. Nah, ini adalah skematik rangka yang saya buat. Oke, dengan grafik himpunan fuzzy seperti ini. Ya, ini adalah pembahasan fazifikasi. Oke, pembahasan fazifikasinya. Kemudian kita akan bahas ini IDE-nya. IDE-nya seperti ini. Dengan menggunakan pin 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan bantuan button A0, A1, A2, A3 seperti ini. Setelah membuat IDE, kemudian masuk ke Proteus. Nah, setelah membuat IDE ini dikompil dulu ya, di sketch, export compile binary, kemudian masuk ke Proteus dengan komponen yang dipakai adalah Arduino Uno R3, LCD 20x4 dan 7 button. 4 button untuk fazifikasi Sukamoto Madani Sugeno dan 3 button untuk kurang dan tambah untuk variabel input dan OK untuk next atau simpan juga bisa. Untuk rangkanya seperti ini. Kemudian sebelum merunning software Proteus, kita klik kanan dulu. Kemudian kita masukkan file IDE-nya, yaitu seperti ini. Nah, ini sudah saya masukkan simulasi perhitungan fuzzy yang ini standar. Oke. Kemudian kita bisa run. Nah, seperti ini. Mungkin akan saya perbesar untuk lebih jelas lagi. Nah, oke. Kemudian kita aturannya adalah mengatur input seperti pada soal, yaitu saya kembalikan ke PDF. Soalnya yaitu hitung nilai sumber frekuensi putar kipas tersebut apabila diketahui kecepatan putar kipas angin pada kecepatan 4000 rpm dan suhu ruangan 300 Kelvin. Kita masuk ke Proteusnya lagi. Kita klik button OK. Nah, setelah kita klik button OK, di sini masuk menu setting, variabel input, tombol min untuk kurang, tombol plus untuk tambah, tombol OK, simpan dan lanjut. Di sini sudah di set pada IDE-nya yaitu kecepatannya 4000. Bisa dikurangin. Juga bisa ditambah.
bisa ditambah. Di sini tidak di set bouncing, jadinya ketika button ditekan, maka variabel angka akan bertambah terus-menerus ataupun berkurang terus-menerus. Di sini sudah di set kecepatan 4000 rpm, kemudian next atau OK. Kemudian ini adalah suhunya sebesar 300 Kelvin. Oke, untuk variabel inputnya selesai. Kemudian kita lanjut untuk fasifikasi. Di sini kita klik fasifikasi. Nah, kita cocokkan dengan lapor yang sudah saya buat. Bahasanya pada fasifikasinya untuk himpunan lambat yaitu 0,25, himpunan cepat 0,75, himpunan rendah 0,6, himpunan tinggi 0,4. Di sini bahasanya himpunan lambat adalah 0,25, himpunan cepat adalah 0,75, himpunan rendah 0,6, himpunan tinggi 0,4. Oke. Kemudian lanjut ke metode Tsukamoto. Oh, ini mungkin bisa diklik OK dulu. Klik OK. Klasifikasi selesai. Lanjut kita pilih metode. Untuk pilihan metode kita urutkan mulai dari Tsukamoto. Nah, di sini adalah alpha 1 adalah 0,25 dengan Z1 5750, A2 0,25 dengan Z2 5750, alpha 3 0,4 dengan Z3 4000, alpha 4 0,6 dengan Z4 adalah 5000. Di sini sudah saya screenshot. Alpha predikat R1 0,25, Z1 550, alpha predikat 2 0,25 dan Z2-nya adalah 5750. Begitupun dengan R3 dan R4-nya juga sama. Dengan 0,4 dan 4000, 0,6 5000. 0,4 4000, 0,6 5000. Oke. Dengan rumus dari rule yang sudah ditetapkan. Kemudian masuk ke fasifikasi dengan rumus seperti ini. Kita bisa klik OK untuk next. Dan hasil akhir adalah 4983. Di sini terpampang 4983,33. Bisa dibuatkan 4983. Oke, sama. Kemudian kita lanjut ke metode Mamdani. Di mana pada metode Mamdani, maksud saya kalau kita ingin lanjut ke metode selanjutnya, kita harus klik OK. Dengan variabel atau program sudah kita bikin di IDE, kita tidak bisa langsung ke metode selanjutnya. Jika klik ke metode selanjutnya, akan mengeluarkan output pada LCD berupa proses fasifikasi dahulu. Kemudian kita bisa ulang ke fasifikasi karena ini inputnya sama dengan kecepatan 4000 rpm dan input 300 Kelvin, kita bisa langsung ke tombol fasifikasi.
tetap sama. Oke, selesai. Kita masuk ke button Mamdani. Nah, pada Mamdani terlihat sama A1, A2, A3-nya seperti Sukamoto. Kemudian next, maksud saya oke, next. Nah, di sini adalah hitung alfa predikat 1, 2 dan T1, T2. Lanjut ke laporan. Di sini pada proses inferensi fazi, ketika sudah ketemu R1 sampai R4-nya sama seperti Sukamoto, kita lanjut ke cari nilai alfa predikat tertinggi tiap himpunan pada variabel output berdasarkan aturan rule base yang ditentukan. Alfa predikat kecil maksimalnya adalah 0,25 dari R1 0,25, R2 0,25 yaitu 0,25 maksimalnya, dan alfa predikat besar R3, R4 yang tertinggi adalah 0,6. Di sini grafik keanggotaan yang tertinggi dari setiap variabel linguistik output dari nilai alfa predikatnya yaitu kecil 0,25, besar 0,6. Lanjut ke inferensi agregasi. Nilai tertinggi himpunan kecil pada variabel output, nilai tertinggi himpunan besar pada variabel output, himpunan fazi baru hasil agregasi yaitu proses penggabungan dari kedua nilai max dari kecil dan besar. Jadilah himpunan fazi yang baru, grafik baru. Kemudian kita cari T1, T2-nya seperti ini. T1, T2 yaitu 3250 dan 5000. 3250 dan 5000. Tadi yang kecil kita cek lagi. Yang kecil adalah 0,25, yang besar adalah 0,6. Seperti ini, kecil besarnya sama. Dan T1-nya 3250, T2-nya 5000. Lanjut kita cari momen. Nah, dengan metode centroid atau COA, Central of Area, titik pusat, maka pada T1 dan T2, maksudnya pada grafik baru ditemukan pembagian luas seperti ini. Ada persegi panjang atau balok. Oh ya, persegi panjang, mohon maaf. Trapesium, persegi panjang. Di sini kemudian dicari titik pusatnya dengan rumus integral tertentu, hitung momen dan hitung luas. Ini adalah Z akhirnya, yaitu rumusnya momen dibagi luas. Kita cari momennya terlebih dahulu dengan rumus seperti ini. Hitung M1 didapatkan 1320312,5. Kita next. Nah, M1 adalah 1320312,5. M2-nya adalah 3157291, sekian. 3157291, sekian. 75 tadi. Oh, berbeda di koma. M3-nya adalah 72000. Ini 72000. Kemudian kita hitung luas. Luas persegi panjang, luas trapesium, dan luas persegi panjang lagi. Dengan rumusnya adalah luas 1 panjang kali tinggi
panjangnya adalah 3250 dan tingginya adalah 0,25. Ketemu 82,5. Kemudian luas A2 adalah trapesium 0,25 plus, atau rumus trapesium adalah setengah alas kali tinggi. Ini setengah alas kali tinggi per 2, atau setengah alas kali tinggi, bisa juga alas kali tinggi per 2, didapatkan 743,75. 743,75 dan persegi panjang ketiga adalah 1200. Oke. Z akhirnya adalah momen dibagi luas. Momen dibagi luas, kita next. Ketemu 4236,77. 4236,77 dibuatkan menjadi 4237 rpm. Yang terakhir adalah Sugeno dengan perbedaan rule. Kita oke dulu, kemudian kembali ke tombol falsifikasi. Oke. Selesai. Terakhir adalah Sugeno. Untuk Sugeno cukup berbeda karena memiliki rule yang berbeda juga pada inferensi fazinya. Inferensi fazi pada metode Sugeno ada A1 dengan 0,25, A2 0,25, A3 0,4, A4 0,6 dengan Z1 3700, Z2 4000, Z3 4000, Z4 4700. Dengan rumusnya adalah seperti ini. 0,25, 0,25, 3700, 4000, 0,4000, 0,4, 4000, 0,6, 4700. Dan difusifikasinya adalah seperti ini rumusnya. Dengan metode Sugeno didapatkan 4230 rpm. Kemudian kita oke. Dan didapatkan Z akhir adalah 4230 rpm. Selesai. Oke. Mungkin sekian video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.